Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haya Ahmad Permana, NIM 230201588 dari Prodi Islam Informasi C. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menghitung forecasting dengan menggunakan metode regresi linear pada Excel dan diimplementasikan ke grafik linear. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu forecasting dan regresi linear. Di forecasting itu adalah proses memprediksi kejadian atau nilai di masa depan berdasarkan data masa lalu dan pola yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk membantu pengambilan keputusan, misalnya memprediksi penjualan bulan depan, memprediksi jumlah pengunjung. Contoh sederhana, jika penjualan kopi selama 6 bulan terakhir terus meningkat, maka kita bisa memperkirakan penjualan bulan berikutnya akan meningkat juga. Kemudian di salah satu metode atau salah satu algoritma di forecasting itu adalah regresi linear. Jadi regresi linear adalah metode statistik untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel serta digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel. Jadi dalamnya itu ada X dan Y. Contohnya jika X berubah, apa yang terjadi pada Y? Seberapa besar pengaruh X terhadap Y? Nah, di regresi di forecasting itu ada yang namanya MAD, MSE, dan MAPE. MAD adalah mean absolute deviation, adalah rata-rata dari selisih mutlak antara nilai aktual dan nilai hasil peramalan. Artinya seberapa jauh rata-rata kesalahan ramalan dan nilai sebenarnya tanpa melihat tanda plus atau minus. Kemudian MSE adalah mean squared error, adalah rata-rata kuadrat dari kesalahan peramalan. Artinya kesalahan yang besar akan diberi hukuman lebih besar karena dikuadratkan. Kemudian yang terakhir adalah MAPE, mean absolute percentage error. MAPE mengukur kesalahan dalam bentuk persentase. Jadi hasil akhirnya nanti di MAPE itu adalah persen. Oke, selanjutnya adalah kita mulai tutorial perhitungan manual di Excel. Ini saya sudah punya data sampel dari penjualan baju dari bulan Januari tahun 2025 sampai bulan Oktober. Jadi kita akan mencari ini forecasting atau peramalan di bulan November dan Desember tahun 2025. Oke. Sebelum itu saya menjelaskan apa itu X dan Y. X yang tadi saya jelaskan sebelumnya adalah data penjualan baju per bulan. Jadi ini datanya penjualan baju. Kemudian Y-nya itu adalah urutan dari periodenya. Nah, oke. Langkah pertama ialah kita menuju ke menu data di Excel, kemudian data analis. Kalau yang belum ada data analis, kadang ada yang belum ada di sini data analis, tinggal ke file, kemudian option. Nah, terus tinggal add-ins, lalu ke go. Nah, nanti di sini analis toolpack yang belum ada itu nanti dicentang kemudian di oke. Karena saya sudah ada, jadi saya tidak perlu. Kemudian kita jika sudah ada ke data analis, kemudian pilih regression, oke. Nah, kemudian kita input year range-nya. Year range-nya kan ini kan, berarti dari 130 sampai 185 dari hasil penjualan bulan Januari sampai Oktober. Oke, kemudian klik ini. Yang selanjutnya input X range-nya adalah nomor 1 sampai nomor 10. Kemudian oke. Kemudian output range-nya nanti kita tampilkan di sini aja ya. Dan klik aja langsung. Oke, ininya udah nggak perlu diapa-apain, kita langsung oke saja. Nah,
maka kan hasil dari persamaan atau hasil dari regresinya sudah terlihat. Ntar saya rapikan terlebih dahulu. Nah, di sini ada terlihat bagus ya karena signifikansinya itu tidak lebih dari 5%. Oke. Kalau sudah, kita akan cari persamaan regresi. Caranya adalah ini di sini ya. Ini 127,666 ditambah yang ini 5,42. 5,42 kemudian dikali dengan X. Nah, ini adalah rumusnya ya. Dengan X. Oke, kita langsung praktekkan saja untuk mencari ya yang setelah diramal, ya peramalannya. Oke. Sama dengan kemudian confidence-nya yang pertama, yang intercept, diklik, kemudian ditambah dengan X variabel satunya. Setelah itu dikali dengan ini. Nah, sebelumnya jangan lupa ini dikunci dulu, NF4 dikunci dulu biar nggak kemana-mana ininya, kemudian enter. Nah, ini akan terlihat hasil dari persamaan regresinya. Ini kita tarik aja sampai ke Desember. Nah, ini sudah terlihat hasil dari peramalan sesuai dengan persamaannya. Ini kita bedakan aja warnanya. Nah, kemudian karena di forecasting itu adalah harus mencari MAD, MSC, dan MAPE. Langkah selanjutnya kita akan mencari MAD. MAD itu errornya. Errornya berapa? Rumusnya ABS atau absolute data sebenarnya dikurang dengan data peramalan. Jadi Y ini tuh data peramalan ya. Nah, ini sudah terlihat, tinggal tarik aja sampai ke Oktober ya. Kenapa nggak sampai November dan Desember? Karena kita tidak punya data aktual dari November dan Desember. Ini masih kosong ya. Jadi kita ini untuk mencari hasil dari data kosong ini. Sebenarnya udah terlihat ya. Kemudian selanjutnya kita akan mencari MSE. Caranya adalah data aktual dikurang dengan data peramalan, kemudian dalam kurung dikuadratkan 2. Nah, sudah terlihat, tinggal tarik aja. Tadi kan yang sesuai penjelasan MSE itu adalah hasilnya nanti tiap kesalahan akan dikuadratkan 2. Nah, kemudian kita akan mencari MAPE-nya. MAPE kita buka kurung, kemudian ABS lagi, buka kurung lagi. Ini dikurangi data aktual, dikurangi data sebenarnya, kemudian ditutup kurung, dibagi dengan data sebenarnya. Nah, kemudian tarik aja ke bawah. Oke, selanjutnya adalah kita akan mencari rata-rata di setiap MAD, MSE, dan MAPE. Ini average, kemudian kita tarik aja ini, dan enter, lalu kita tarik ke samping ya. Nah, jadi sudah terlihat rata-ratanya. Oke, karena hasil akhir dari MAPE adalah persentase, kita ubah jadi persentase dulu ya. Jadi hasil dari rata-ratanya dikali dengan 100. Nah, oke, ini sudah selesai ya perhitungan dari regresi linearnya. Kita mendapatkan hasil peramalan 187,3 dan 192,3 di bulan Desember. Kemudian rata-rata errornya adalah 6,61, MSC-nya 60,5, dan persentase dari MAPE-nya adalah 4,29%. Oke, selanjutnya kita akan
mengimplementasikan di RapidMiner. Oke, selanjutnya kita ke RapidMiner. Yang pertama kita ke read Excel dulu. Read Excel untuk membuat sampel datanya. Kita sambungkan, kemudian import configuration. Kita cari read Excel-nya sesuai dengan file masing-masing yang tersimpan di mana. Kemudian regresi, nah ini data regresi, kemudian next, jangan finish ya, next. Kalau sudah benar, next lagi, kemudian next lagi. Nah, yang ini kita ganti ke ID, atribut kita ganti ke label. Setelah itu finish. Kemudian kita split datanya, kita bagi dua ya, split data itu. Jadi kalau di regresi harus dibagi dua. Kita sambungkan. Kemudian sampling types-nya kita ganti ke linear sampling karena kita menggunakan linear. Kemudian kita add 0,91, enter, kemudian add lagi 0,9 ya, salah. Kemudian enter, kemudian oke. Oke, setelah itu kita ke linear regression, kita sambungkan. Nah, ini kita lihat dulu datanya bisa apa enggak ya, bisa terbaca atau tidak. Oke, udah terbaca. Kita lanjut, ini kita silang dulu. Terus yang terakhir adalah apply model. Ini. Nah, ini kita sambung ke sini. Yang ini kita sambung ke sini. Nah, terus yang apply model kita sambung ke rest. Nah, setelah sudah, kita cek dulu sudah benar apa belum. Oke, ini udah benar. Linear sampling, kemudian kita run. Oke, ini outputnya ya. Jadi prediksi dari penjualan di bulan Desember adalah 143.148. Action nomornya 12. Kemudian statistiknya. Nah, ini prediksinya terlihat ya. Ini kenapa cuman Desember, karena di data sampelnya yang paling terakhir itu Desember. Jadi secara otomatis RapidMiner membacanya, memprediksinya di akhir untuk Desember saja. Oke, sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.